Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Patra, SPD, calon guru bendera Angkatan 9 dari Kota Pariaman. Pada hari ini akan melakukan supervisi bersama teman sejawat sebagai salah satu bentuk tugas dari modul 2.3. Pada hari ini saya akan ditemani oleh Ibu Nike Rusadi SPD sebagai teman yang akan nanti sampel supervisi yang akan dilakukan sebentar lagi. Nah, pada kegiatan ini akan dilakukan kegiatan pertama akan dilakukan adalah praobservasi. Baik Bu Nike, selamat siang Bu Nike. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik Bu Nike, terima kasih atas kesempatan dan waktunya sudah meluangkan waktunya untuk hari ini. Adapun tujuan kita hari ini Bu Nike, saya ditugaskan untuk melakukan supervisi di kelas Bu Nike. Nah, pada supervisi ini akan dilakukan dengan 3 tahap. Tahapan pertama yaitu adalah praobservasi. Nanti setelah itu baru kita lakukan observasi. Nanti saya akan masuk ke kelas Bu Nike melihat kegiatan pembelajarannya nanti. Nah, terakhir nanti baru dilakukan pasca observasi, yang dimana nanti pasca observasi akan didampingi oleh praktek pengajar. Baik Bu Nike, hari ini untuk kegiatan pertama adalah praobservasi. Nanti saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Nanti Ibu Nike bisa jelaskan atau utarakan apa dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertama adalah dalam kegiatan pembelajaran nanti yang akan Ibu Nike sampaikan, itu apa tujuan pembelajaran yang Ibu Nike yang ingin Ibu Nike sampaikan? Untuk tujuan pembelajaran itu anak-anak bisa membedakan apa itu keinginan dengan kebutuhan. Berarti tujuannya nanti Ibu Nike akan menyampaikan bagaimana anak-anak bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginannya. Nah, yang kedua Bu Nike, dalam kegiatan pembelajaran ini nanti kira-kira area pengembangan apa yang ingin Ibu Nike capai? Yang ingin dikembangkan itu adalah kognitif anak-anak, bagaimana mereka bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, lalu tampilan mereka dalam berdiskusi kelompok. Baik, berarti dalam area pengembangan yang ingin Ibu Nike sampaikan adalah tentang bagaimana kognitif anak, kemudian keterampilannya. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana strategi pembelajaran yang ingin Ibu Nike terapkan dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Bisa jadi nanti dalam metodenya atau kegiatan model pembelajarannya gitu. Untuk kegiatan pembelajarannya, saya ingin ingin pembelajaran itu berdiferensiasi dalam bentuk proses, yaitu anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, dalam satu kelompok itu anak-anak dikelompokkan secara heterogen. Jadi ada yang high, middle, dan low-nya. Nanti anak high akan mendampingi teman yang low-nya, dan saya juga akan mendampingi anak yang memang butuh. Dan dalam pembelajarannya juga kegiatannya itu dalam bentuk diskusi. Oke, berarti nanti strategi pengembangan Ibu Nike dalam pembelajaran itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian melakukan diskusi kelompok dengan anak-anak. Kira-kira Bu Nike nanti dalam pembelajaran ini media apa saja yang akan Ibu pakai? Media gambar, untuk membandingkan gambar ditampilkan nanti lewat Infocus, lalu ada video yang diambil dari YouTube. Oke. Berarti nanti medianya gambar ya, gambar dan video. Baik, Nika, sekarang kan tanggal 26 ya, hari Senin. Nah, kira-kira kapan akan Ibu Nike lakukan kegiatan ini? Insya Allah minggu depan 4 Maret 2024. Berarti hari Senin depan ya? Depan. Oke, berarti nanti Senin depan saya akan masuk ke kelas Bu Nike untuk melakukan observasi.
Kira-kira nanti jam keberapa Bu Nike bisa? Jam pertama Jam habis pertama. upacara. Oke, baik. Berarti nanti di jam pertama akan saya datang ke kelas Bu Nike untuk melihat proses pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, ini yang terakhir Bu Nike ya. Yang terakhir, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Yang didapatkan itu saya lebih bisa menggambarkan apa yang akan saya laksanakan nanti, lalu medianya juga akan saya persiapkan untuk pembelajaran minggu depan. Terima kasih Bu Nike pada hari ini. Berarti dari hasil percakapan kita hari ini, mudah-mudahan ini membuka inspirasi kita bersama. Nanti sampai ketemu nanti di hari Senin depan tanggal 4 Maret ya 2024. Itu adalah tahap yang kedua, yaitu lakukan observasi. Nah, nanti terakhir baru kita lakukan pasca observasi setelah melakukan supervisi kelas bersama Bu Nike. Mungkin demikian saja dulu untuk hari ini Bu Nike. Semoga harinya menyenangkan. Persiapannya kita semoga dalam keadaan sehat. Dan terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Baiklah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Sebelum itu buka dulu topi, simpan di dalam tas. Topinya simpan dalam tas. Oke? Adi silakan disimpan. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dan nama yang dipanggil sebutkan sarapan pagi tadi. Oke? Sarapan ya. Abdul Fatan. Sarapan apa? Telur dadar, barendo. Alzidan? Ikan balado. Sifa hadir. Mana Sifa? Ada kabar? Barik. Sarapan apa? Martabak mie. Fazil? Apa? Lele goreng. Pecel lele. Hah? Iya. Gaop. Talua dadar. Hana datang juga, absen. Heskiel. Jus. Humaira. Apa? Halo. Oke, baiklah. Sekarang. Halo. Halo Kenzo. Hai. Halo Kenzo. Oke. Hai, halo.
Hari ini Ibu ingin anak-anak Ibu bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Sebelum kita mulai, kita senam dulu. Silakan berdiri. Silakan semuanya berdiri. Kita berdiri semua. Ini kok berdiri. Sudah? Abi? Bisa kita mulai? Semuanya bergerak ya. Cuaca panas, jadi tenangkan pikirannya. Oke, kita mulai. Akil, Gauf, Arsen. Semuanya bergerak ya, sampai depan mana sampai itu. Siapa ketawa? Ke kanan. Oke, ke tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Baiklah, kan Ibu nggak pakai mic ya, karena mic Ibu baterainya habis. Jadi Ibu harap suara Ibu sampai ke tempat Fazil. Sampai nggak suara Ibu ke Fazil? Bisa ya. Jadi kalau ribut, satu ribut tidak akan sampai suara Ibu ke teman yang di belakang. Bisa kita sama menghargai? Bisa menghargai guru? Bisa menghargai teman? Oke, baiklah. Tadi hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan dan keinginan. Ibu harap anak-anak Ibu bisa membedakannya. Bisa membedakan mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Menurut kamu sama atau beda? Berbeda? Mari kita lihat gambar di depan. Ini ada gambar A, ini ada gambar B. Coba amati dulu gambar A dengan gambar B. Menurut kamu, gambar A sama gambar B beda? Hah? Angkat tangannya. Gambar 1, gambar A dengan gambar B beda atau gimana?
kata Fahri? Sama. Sama kata Hasbi. Kata Cibi? Sama. Kata apa? Beda kata Aakil ya. Jadi kata temannya ada yang beda, ada yang sama. Pertanyaan Ibu, menurut kamu apa perbedaan dari perbedaan gambar A dengan gambar B? Gambar A makan makanan sehat. Bu Fahri dulu ya. Dari gambarnya aja dulu bedakan. Tadi si Barik ya, apa Barik? Gambar A makan makanan sehat. Gambar B makan makanan. Gambar B apa? Oh, kata Barik, gambar A dia makan makanan sehat katanya. Iya. Kalau gambar B makan makanan ringan, iya Barik? Iya. Kalau gambar A yang dimakannya apa ini? Ada sayur ini? Ikan ya? Ikan kayaknya ikan, saus padang ada jagungnya. Iya. Kalau gambar B yang dimakannya kentang, ayam goreng, burger ya? Iya, McD ya? Apa? Kentang juga. Nah, itu perbedaan. Kalau persamaannya ada? Apa persamaannya? Sama-sama makan, apa lagi? Sama-sama duduk bersama, makan bersama keluarga, makan bersama teman. Iya. Jadi kata Hasbi sama-sama mempunyai bapak. Oke. Iya ya, ini bapaknya ya, bapak sama bapak. Oh, kata Asra beda A dengan B dari gambar, kursinya juga beda ya. Warna bajunya beda juga. Beda. Ya. Selain dari makanannya, gambar kursi, wajah orangnya pun juga berbeda. Fadli, hadap ke depan. Oke, itu perbedaan A dengan perbedaan B. Menurut kamu, gambar A itu kebutuhan apa keinginan? Apa? Kebutuhan. Iya, kebutuhan. Gambar B? Keinginan. Kenapa? Kebutuhan itu yang sehat. Kalau keinginan tidak sehat. Iya. Iya seperti itu. Oke, supaya lebih paham kita lihat video yang akan Ibu tayangkan di depan. Oke, saat menonton video kita harus ngapain? Dan harus gimana caranya fokus? Dengan tenang ya. Kalau ribut, bisakah kita fokus? Tidak. Kalau ribut, pikirannya bercabang. Jadi silakan disimak. Di video ini akan diterangkan apa itu kebutuhan dan keinginan. Nanti video ini akan membantu kamu untuk menjawab tugas yang akan Ibu bagikan. Kalau ingin bisa menjawab LKPD tugas, maka simak ini. Tapi kalau tujuannya tidak ingin pintar, nggak usah dilihat. Kamu mau pintar atau gimana? Mau bisa bikin tugas atau gimana? Mau, silakan disimak. Oke, perhatikan ya. Sudah tidur. Membongkar celengannya. Bima mau ngapain? Dia mau ke sekolah kan? Ya, dia mau bersekolah kembali. Apa yang dibutuhkan oleh anak sekolah? Satu-satu. Buku, penggaris, pena, pensil, tas, boleh. Tupperware, sepatu. Itu yang dibutuhkan oleh anak sekolah. Sedangkan yang diinginkan Bima apa?
PSP, permainan, kue, mobil remote. Nah, celengan Bima apakah cukup untuk membeli semua? Tidak. Jadi tadi katanya kebutuhan itu apa? Untuk beli permen. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus kamu penuhi agar kehidupan kamu bisa berlangsung. Kalau keinginan jika tidak dipenuhi tidak akan apa-apa. Apakah kebutuhan satu orang dengan orang lain itu sama? Beda. Kebutuhan ibu sama Adli sama? Beda. Izmi sama Cibi? Beda. Kenapa? Contohnya ini Cibi. Cibi membutuhkan kacamata agar bisa lebih jelas melihat. Iya Cibi? Kalau Izmi butuh nggak? Enggak. Jadi kalau Cibi wajib membeli kacamata. Kalau tidak pakai kacamata, Cibi bisa membaca dengan jelas? Tidak. Jadi kacamata adalah kebutuhan Cibi. Sedangkan Izmi, apakah kacamata menjadi kebutuhan bagi dia? Tidak. Jadi masing-masing orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Paham beda kebutuhan dengan keinginan? Paham? Nah, kalau paham, buktikan di tugas selanjutnya. Kemarin kamu sudah menjawab soal ibu kan? Kertas ini sudah ibu kelompokkan. Dengarkan namanya. Kelompok 1 di sana. Kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang ini kosong. Ya, namanya sesuai ini ya. Ibu bacakan berarti di sana kelompoknya. Tapi belum pindah. Pindah saat ibu bilang pindah. Dengan catatan tidak ribut. Yang pindah hanya badannya, pen, alat tulis dan buku IPAS. Tas nggak usah. Bawa aja lah tas ya. Bawa aja tasnya ya. Oke, kelompok 1 sana ada Kaila, Arsenio, Zidan dan Cibi. Boleh silakan pindah langsung aja. Kelompok 2 Humaira, Izmi, Fatlan, Akil. Kelompok 3 Fazil, Akil, Raffi, Fatli. Akil ya. 4 Fatan, Fahri, Safa bertiga ya. Temannya nggak ada yang datang. 5 Rasya, Gauf, Kenzo, Heskiel. Sana berarti Barik, Hasbi, Adli, Asraf. Ada kursi bu, tidak ada kursi. Oke boleh. Fahri kelompok 3. Ya 4 sana. Barik 6. Pakai aja tuh. Diskusikan dengan anggotanya, jangan nggak sama ibu. Awalnya macam awalnya ketua Enggak. Sudah. Kelompok 1 siapa ketua? 1 siapa ketua? Cibi. Kelompok 2 Falan. 3 siapa ketua? Kelompok 3 siapa ketua? Hampin, Palayom, Gambreng. Siapa? Safa ini? Siapa? Kenzo. Sini siapa ketua? Bekerja kelompok, bagi tugasnya siapa yang membaca, siapa yang baca teks ya. Yang pertama siapa yang baca teks, yang kedua siapa yang membaca soal, terus siapa yang menulis jawaban. Tapi tugas semuanya apa? Sama-sama mendiskusikan jawaban. Bagi teman yang tidak paham bagi teman yang tidak paham diapakan? Dibantu. Tidak ada yang meninggalkan teman. Semua anggota kelompok harus paham ya. Tidak paham panggil ibu. Saya buat nama kelompok dulu. Bikin nama kelompok atasnya ya. Dibantu si Fadli. Allah. Kau dibantu Arsen. Pindah. Kau si Asraf jangan sampai tinggal nak. Oke, silakan. Dan tanda apa kak? Tandanya Ya. dapatkah Dapatkah? dapatkan ke
gantikan dengan lain. Nah, dapatkah kebutuhan Dito? Apa kebutuhan Dito tadi? Dia butuh apa sih Dito? Makan. Ya, apakah bisa kita gantikan dengan yang lain? Pakai apa? Pakai uang. Dia butuh makan, terus kamu ganti dengan uang. Apakah kenyang dia dengan uang? Bisa dibeli nasi goreng. Nah, berarti kan makan juga, berarti kan dibutuhkan. Bisa nggak diganti dengan yang lain? Dia butuh makan, kamu kasih dia minum, tergantikan tidak namanya? Tidak bisa kan? Nah, berarti kalau kamu butuh sesuatu digantikan dengan yang lain tidak akan bisa. Oke? Jadi jawabannya apa ini? Dapatkah digantikan dengan yang lain? Nah, jawab ini sini. Berarti oke. Jadi kebutuhan apa tadi? Adalah Ya, kayak makanan tadi kan. Si Dito nggak bisa kan? Nah, yang harus kamu penuhi dan tidak bisa tidak bisa ditunda. Kalau keinginan contohnya tadi bisa ditunda. bisa contohnya tadi ini kan pergi bermain ke taman. Bisa ditunda. Jadi itu bedanya keinginan sama kebutuhan. Ya. Sesuatu. Hasil diskusi kelompok kami. Nih. Teks pertama. Jawab sama kamu. Apa jawaban kelompok kamu, bacakan. Bisa membutuhkan makanan. Ya. Dapatkah kebutuhan itu pada percakapan tersebut digantikan dengan yang lain? Tidak. Apakah kita juga memiliki kebutuhan yang sama seperti itu? Ya. Ya. Tes kedua. Teks kedua. Berdasarkan percakapan tersebut, apa yang dibutuhkan untuk melindungi tubuh kita? Baju. Apakah kebutuhan tersebut wajib ada? Memahami perbedaan kebutuhan dengan keinginan, nanti Ibu lihat pada hasil tugas individunya. Ini contohnya ya. Apa arti eat? Bahasa Inggris eat. Bahasa Indonesianya apa? Makan. Need itu artinya butuh. Kebutuhan atau butuh ya. Kalau want keinginan. Kalau why apa? Mengapa? Oke. Lihat ini gambar orang sedang makan ya. Jangan makanannya dilihat ya. Tapi dia makan, arti katanya makan, bukan pizzanya yang dilihat. Anggap aja dia makan gitu loh. Makan atau makanan, dia termasuk kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan. Maka jika jawabannya adalah kebutuhan, kamu lingkar yang bagian need. Haskill, kalau lihat ke sana paham nggak? Kalau dia kebutuhan, maka dilingkar yang need, bukan need. Tapi kalau dia keinginan yang dilingkar want. Membutuhkan food apa? Makanan ya. Kalau eat sedang makan. Kenapa kamu butuh makanan? Jawab di sini. Kenapa? Coba bisa jawab. Kenapa kalau kita butuh makanan? Karena kalau kita tidak makan kita bisa lapar, kata Akil ya, dan bisa membuat kita meninggal ya kalau nggak makan. Jadi jawab sini. Karena makanan bisa karena jika tidak makan kita akan kelaparan. Oke, silakan didengar. Baiklah, hari ini materi kita tentang kebutuhan dan keinginan. Ibu mengharapkan anak-anak ibu bisa membedakan. Sudah tahu bedanya? Sudah, siapa yang bisa membedakan? Siapa yang bisa membedakan? Keinginan apa? Kebutuhan apa? Nah. Ayo biar.
Ya, boleh. Keinginan adalah sesuatu yang kita keinginan adalah sesuatu yang Inginkan. Oke. Oke, kata Abi, kebutuhan sesuatu yang kita butuhkan. Siapa yang bisa melengkapi? Kalau tidak kita penuhi pada saat itu, apa yang terjadi sama kita? Apa? Sakit. Apa? Mati. Kecil sudah Ovi ya. Lama-lama bisa mengganggu kelangsungan hidup. Kalau keinginan itu adalah kita boleh melengkapi keinginan kita, tapi setelah kita memenuhi kebutuhan, barik ya. Jadi kebutuhan dan keinginan itu sama apa beda? Beda. Apa yang harus kamu penuhi dulu? Kebutuhan, karena kebutuhan jika tidak kita penuhi akan mengganggu kelangsungan hidup kita. Sekarang astagfirullah. Card namanya. Oke, ada pertanyaan dan harus kamu checklist. Silakan Asraf, bagikan tolong. Dijawab, bikin nama dan dijawab ya. Lalu kumpulkan dengan segera. Namo. Baiklah, hari ini kita tutup pelajaran kita dengan bersyukur dipimpin oleh Bapak Ketua kelas kita. Siap, gerak. Abi. Hormat, gerak. Gerak, bersyukur, dimulai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok matematika, apa lagi PKN, PSM dan agama. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika ada salah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Dedi Patra SPD. Hari ini melakukan pasca observasi setelah lakukan observasi kemarin bersama Ibu Niki Rusadi, dan hari ini dihadiri dan didampingi oleh Ibu pengajar praktik kita, Ibu Rita Warna SPD. Selamat datang Ibu di SD 19 Kampung Baru. Baik Bu Niki, sebelum kita lakukan pasca observasi, kita kemarin sudah lakukan observasi dan hari ini kita akan lakukan pasca observasinya. Baik, di pasca observasi ini saya akan tanya beberapa pertanyaan mengenai observasi yang telah Ibu lakukan sebelumnya. Untuk yang pertama mungkin kita mulai dari kira-kira bagaimana perasaan Ibu Niki terkait proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin. Baiklah, perasaan saya saat setelah melakukan proses pembelajaran itu, saya merasa senang, di mana saya melihat hasil refleksi anak-anak pada umumnya mereka menyukai pembelajarannya, yang artinya mereka menyukai pembelajaran tersebut dengan baik. Baik, berarti sangat menyenangkan bagi anak-anak ya Bu Niki ya. Nah, yang kedua, bisa enggak Ibu ceritakan kembali terkait area pengembangan kelas atau langkah-langkah ataupun tahapan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas waktu observasi kemarin? Untuk area pengembangannya, saya melakukan pada bagian kognitif, di mana anak-anak saya
bagi menjadi beberapa kelompok. Dalam kelompok itu mereka bercampur, yaitu kelompok heterogen, ada anak high, middle, dan low. Saya harap anak-anak high bisa membantu teman-temannya yang low, bahkan yang middle. Nah, selain itu saya juga mengembangkan pada area keterampilan, di mana anak-anak saya minta untuk berdiskusi secara kelompok. Selain itu saya juga menggunakan media gambar, lalu ada video pembelajaran tentang keinginan dan kebutuhan. Seperti itu Pak. Oh gitu. Baik Bu Nike, kalau dari area pengembangannya tadi adalah mengenai kognitif dan keterampilannya Bu Nike ya. Ibu juga sudah melakukan atau media pembelajaran yang digunakan itu sudah ada gambar dan video. Kira-kira menurut Bu Nike ini sejauh mana area pengembangan yang sudah disampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan atau belum? Menurut saya ada pada area pengembangan yang keterampilan diskusi itu belum tercapai keseluruhan, di mana anak-anak saya lihat pada saat diskusi mereka belum bekerja secara kelompok. Contohnya mereka saat ada soal di LKPD mereka masih membagi-bagi, nomor 1 yang A yang jawab, nanti kalau yang ada selesai jawab yang B lagi jawab nomor 2, sehingga teman-teman yang lain tidak memperhatikan apa yang harus mereka kerjakan, seperti itu Pak. Oh gitu. Berarti masih itu ya Bu Nike, artinya anak-anak masih belum tahu itu konsepnya mungkin ya Bu Nike ya. Konsep diskusi. Menurut Ibu, apakah kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas itu? Kenapa itu bisa terjadi gitu? Kenapa bisa terjadi Pak Ded? Karena mungkin mereka masih sifat egonya masih kuat, sehingga mereka belum bisa menerima perbedaan dari teman-temannya. Oh gitu, berarti egonya masih menonjol ya, artinya keegoisannya. Nah, ke depannya Bu Nike, kira-kira apa rencana Ibu ke depan untuk mengatasi kendala ini agar anak-anak tidak sifat keegoisannya itu tidak terlihat gitu? Rencana saya akan tetap melakukan pembelajaran dengan berdiskusi dan terus-terusan akan memberikan pengetahuan, mengingatkan anak-anak bahwa diskusi itu harus berkolaborasi. Mereka harus bisa bekerja sama dan memastikan teman-temannya itu juga paham dengan materi tersebut. Oke. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat direalisasi Bu Nike ya, dan proses pembelajaran nanti mudah-mudahan menjadi lebih baik ke depannya. Nah, dari hasil ini mungkin saya akan tunggu cerita baiknya dari Bu Nike, agar nanti kita bisa saling berbagi pengalaman mengenai hal-hal yang Ibu Nike laksanakan, nanti bisa kita berbagi dengan teman yang lain. Kira-kira ini Bu Nike, kapan Ibu akan melakukan perubahan ini, atau kapan Ibu akan melakukan rencana pembelajaran ini dengan baik untuk kedepannya gitu? Secepatnya Pak. Secepatnya, baik. Mungkin demikian saja Bu Nike ya. Nanti kalau ada kendala atau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, mungkin kita bisa saling berbagi kembali. Nah, mungkin demikian saja mungkin pasca observasi kita Bu Nike. Mungkin mudah-mudahan nanti pembelajaran kita ini menjadi lebih baik. Tujuan kita adalah bagaimana cara memajukan atau mendidik anak-anak ini menjadi anak-anak yang berhasil di masa depan. Mungkin demikian. Terima kasih Bu Nike atas waktunya dan sudah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan observasi di kelas Bu Nike. Ya, terima kasih Bu Nike, dan terima kasih juga Bu Rita sudah hadir di pasca observasi ini. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.